Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Kita lagi kegiatan akan membuat tasbih. Tiba-tiba Mama kedatangan tamu, Maya. Dari Tamu dari mana, Ma? Dari Cinangka. Kebetulan bebas pasung. Tuh kasih Aat tuh yang menang hadiah. Menang lomba. Aat menang hadiah ya, tuh. Buat nanti ngelukis di Wisma. Puskesmas Cinangka. Ya, waktu itu ada. Ini yang dari Cinangka yang dulu itu ya, Pak ya? Iya. Yang niatnya mau kita datengin itu. Yang laporan dari polisi. Polisi. Nah, nggak ngikut apa polisinya? Oke. Sibuk Saya kali. kerjaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Siapa Pak namanya? Samani. Iya. Ini Baru yang lihat. pernah dikirim fotonya melalui Bapak Polsek Cinangka ya, Pak Nuki. Mama pernah waktu itu Mama mau datang ke sana, cuman meleset, meleset gitu. Ayo turun. Ya. Ya. Bisa nggak jalannya? Bisa nggak? Goyangan ngantuknya. Ngantuk mana saya Pak? Tolong mau. Udah konsumsi obat belum, Pak? Udah. Oh, udah. Udah makanya. Iya. Sini dulu. Sini Pak, foto dulu Pak. Langsung ke Wisma apa? Tuh ke teman-teman dulu. Capek enggak? Istirahat dulu aja Pak. Nggak dulu ya. Capek. Di tempat cowok aja, di cewek aja dulu sih. Sampai jalan dulu. Nggak tahu babat. Bapak umurnya ingat gak berapa? 48. Tujuh naik. Sementara di sini dulu Pak ya. Ini sih tempat Wisma Cewek. Ini dari berapa keluarga? Ini saya kayak Untuk data kayak KTP gitu. Ada nggak deh? Oh ya udah gini aja nanti bisa dikirim. Kan masalahnya kan ini waktu itu kan sedikit cerita mungkin saya. Boleh Pak. Jadi sudah semua habis Habis kenapa? artinya dibakar. Oh dibakar. Ya. Jadi ini bukan sehat gitu. Nah, misalkan kamu 1 tahun sakit nanti sembuh 1 tahun 2 tahun. Terus mau. Kalau bapak ini sih sebagai Saya sebagai kakak itu. Oh kakak itu. Kakaknya kan nggak bisa ikut. Kalau misalkan itu tadi sakit ya. Jadi sakitnya udah berapa lama? Udah lama. Minta kopi sedikit. Tadi udah nggak ada lagi habis. Ayo itu kegiatan. Ikut kegiatan dulu. Jadi dari umur berapa? Itu semenjak keluar dari sekolah kuliah Oh, keluar dari yang lebih tahu istrinya. Cuma menurut cerita istri itu kira-kira 30 tahun. Udah lama banget ya. Jadi di rantai juga udah lama ya. Kalau rantai ini belum lama Bu. Kita gimana ya? Itu pun karena bikin resah di masyarakat. Itu pun atas dasar ya masyarakat juga kepengen seperti itu kan Keamanan. ya sebagai artinya keluarga kita juga nggak berdaya Bu. Kalau misalkan setiap apa yang dia buat misalkan di pada perusahaan sebuah apa selalu harus kita ganti dari mana juga jadi sama kerjanya pun jadi gimana ya kita juga merasa lelah juga Bu penyakit apa gitu kadang setahun sembuh nanti sakit lagi begini ya kalau tidak merusak kan mending Bu ya. Kadang dia kalau lagi lupanya itu bahkan ibunya aja bapaknya merusak kenapa itu
terakhir ingat nggak Pak di rantai berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun juga di rantai. Ingat, ya benar apa yang dia bilang. Kira-kira segitu. Nih di rantai karena apa? Dapat bisikan, dapat bisikan, dapat bisikan suruh ngaca-ngaca apa bagaimana gitu. Enggak. Udah lelah banget sih. Lelah pengen tidur ya? Capek mobilnya. Ini minum obat. Nggak apa-apa minum obat. Yang penting pikiran tenang. Kalau masalah minum obat, yang penting bapaknya nggak dirantai lagi ya. Bapak baik-baik tinggal sama saya di sini, sama anak-anak saya ya. Ikutin semua kegiatan biar nggak jenuh, biar nggak dirantai lagi kayak di rumah ya. Berarti 30 tahunan ya di selama sakitnya. Iya, jadi kayak gitu sembuh. Jadi ya ini menurut cerita sekali seperti itu. Kalau kita kan nggak tahu seutuhnya. Karena di sini artinya nggak ada keluarga yang ikut, ya akhirnya kita juga ikut. Tar. Sini aja dulu Pak. Sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. Tidur. Utama kayaknya. Ya. Kenapa? Kalau di kanan takut kepanasan, ya sini dulu. Deras soalnya. Tidur nyantai ya. Sini aja nih ikut sama saya ya, nanti ditinggalin sama bapak-bapak itu kata Pak ya. Iya. Ikut sama saya ya. Nah, anggap yang di sini semua saudara. Itu dari sana tadi itu yang cari cewek itu. Hah? Dari Anyar juga kan. Keperluan tadi itu. Gitu ya. Tahu nggak ya? Tetangga, emang bapak asli mana? Saya penuan bu. Terus ada Anyar. Penawan. Iya. Jadi tetangganya AA. Makanya tahu, saya juga nggak tahu. Kalau bapak tinggalnya di mananya? Di SMK depan sekolah. Oh, depan sekolahan SMK Iya, itu. almarhum Pak Rofi. Gitu. Kita lihat di sini. Ya nggak apa-apa kesini aja. Kita juga bingung bu dengan penyakit dia. Kalau ini ibaratnya orang punya sampai habis-habisan miskin lah yang bahasa ibu. Tahu penyakitnya? Ya bekas berobat ini katanya ibaratnya dengar di sana ada ini mungkin kayak orang tuanya itu jual inilah jual itu. Karena dulu kemungkinan kalau dulu itu kan orang itu masih percaya dengan Ya. Kayak seperti dukun lah gitu ya. dukun, percaya dengan orang-orang pintar yang membantu katanya sembuh dengan ini. Di sana orang pada sembuh dengan ini. Akhirnya dengan cara itulah tradisional itu yang bikin mereka kebanyakan sampai rata-rata itu pada harus banyak biaya. Nah kalau untuk saat ini kan ibaratnya sekarang kan kalau negara ini memfasilitasi seperti puskesmas dari kadernya datang ke lokasi orang yang sakit itu. Saya kemarin itu bapak udah kesana belum? Gitu kan. Nah, kebetulan mungkin dipantau sama mereka lah. Iya. Dipantau di rumah dari puskesmas. Ya kira-kira 2-3 bulan lah. 2-3 bulan. Udah lama sih ininya Pak. Yang sekarang ini rutin. Rutin ini kira-kira ya setahu saya kita juga akan dianyar bu ya. Kadang-kadang kita ke situ juga 1 minggu sekali gitu kan, cuma nganterin buat makan, kan masak segala pun sendiri. Oh dia Kita siapin kompor, siapin nasi gitu kan, air ada gitu. Ya kalau makan seadanya pakai Indomie gitu. Jadi rantainya panjang. Ya panjang itu makanya rantainya kayak ibu. Nah, kita kan ambil inisiatif daripada merusak, kita juga capek juga bu ya. Kalau gini kan kita bisa masak ya sendiri gitu. Mandi pun bisa keluar kalau malam. Agak panjang. Rantainya panjang, jadi dia bisa leluasa. Bisa leluasa, kita nggak nyiksa gitu kan. Kalau dia lapar juga ada gitu. Ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. Ya, kalau lagi ada rezeki nih kita beli gitu kan. Kadang ya gitu sih kalau orang tua dulu itu kebanyakan belum ada rumah sakit jiwa yang ada di dekat sini. Terus kadang orang itu kan
masih minim informasi gitu, akhirnya larinya ke situ, ke ibaratnya tradisional. Ya kemungkinan juga Bu, ya. Mungkin ini kalau ibaratnya kita tidak hadir menghadapi yang mertua saya, orang tua saya, bapaknya si Semani itu kayaknya rumah juga habis. Cuma saya bilang udah, kalau habis kesana kesini kita gini aja, selagi kamu kita ikat, pernah saya coba ternyata 40 hari semua nanti jalan baik, terus dia yang namanya orang kan ada kepengen kalau udah sembuh keluar main, nanti nggak lama lagi dapat 1 tahun apa ikat lagi sembuh lagi. Sebenarnya sakit pertamanya itu karena apa? Katanya nih, menurut cerita dari istri kakak dia, itu katanya ya kayak semacam ilmu gitu. Gitu ya, ilmu katanya. Tapi udah diobatin ke sana sini, bahkan sampai mungkin ada yang diambil apalah benda-benda yang dari tubuh itu sudah, tapi ya kenapa gitu selalu begini lagi kan begitu. Ini juga kan saya bingung juga. Kalau kita ngobrol nyambung, ya keluhan, ya kita sama, kita merasakan bahwa di itu keluhan. Apalagi orang kita ada satu hari yang di dalam rumah kesal kan gitu ya. Cuma apalah daya saya itu untuk membela kamu. Toh kalau saya lepaskan saya nanti ibaratnya kena tuntutan dari masyarakat juga, gitu. Karena ya setidaknya kan Bu, namanya harta orang baru sekarang ibaratnya diambil terus kan dirusak, mau sama siapa minta otomatis sama keluarga. Ya kalau keluarganya mampu dan berada ya kan mungkin, tapi kalau pas-pasan sama aja kan gitu. Jadi mungkin sebatas itu aja Bu yang setahu saya itu masalah saya juga cukup kenapa juga. Insya Allah sih nanti bakal saya tanya-tanya supaya dia bisa curhat apa unek-unek yang ada di diri dia, apa semoga aja dengan kumpul sama teman-teman di sini bisa ya lebih baik lagi supaya sehat. Mudah-mudahan ini wasilah buat dia yang terakhir. Untuk kedepannya mudah-mudahan dari sini sembuh untuk selama-lamanya. Amin. Usia dia kan udah tua Bu, saya juga kasihan. Anaknya ada, punya anak. Oh, tadi udah pernah keluarga. Udah punya keluarga. Dan justru itu Bu, makanya saya belum panjang ceritanya. Cerita kayak masalah anak ini. Anaknya aja kan udah dijajarin. Akhirnya dia siapa lagi? Karena saudaranya yang ada yang dilihat, cuma kita, dia istri gitu kan. Ya kan kalau lebaran juga, misalkan kalau mau butuh jajan telepon sama istri. Nah ini boro-boro yang mau ngapain ngurusin anaknya orang dirinya sendiri aja juga urus. Tetap buat urus kita. Tapi istrinya masih ada. Masih ada, cuma udah cerai. Udah cerai, udah punya suami lagi. Nggak tahu juga sih. Tapi anaknya tinggal di mana? Sama ibunya. Sekolah kelas SD, kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5. Ya insya Allah sih nanti kalau anak udah gede juga nanti makanya anaknya juga gak berani dibawa ke sini sama ibunya juga takutnya mengganggu. Anak juga takut karena namanya anak sekarang atau sendiri, kalau tahu ibu bapak saya gitu kan. Iya. Itu makanya kalau datang ke Anyer juga paling ke rumah kita anaknya nggak ketemu sama dia karena posisinya lagi sakit, kecuali lagi sehat ya aja. Itu juga bukan menghalang-halangi gitu ya, tapi kan kenyataannya kayak gitu nantinya dua-duanya repot lagi kalau terganggu ya. Iya. Gitu. Ya menurut saya kayaknya udah begitulah yang lebih baik kan. Ini aja sekarang kalau umpamanya seandainya nanti ibaratnya kan dia di sini dirawat sama kita, selayaknya keluarga nanyain keadaan, Iya. supaya kangen dia ke keluarga juga bisa terobati. Itu karena biasanya mau gimana juga yang namanya ODGJ itu yang dia perlukan keluarga.
saya hanya sekedar membantu, tapi keluarga itu nomor satu yang pasti dikangenin gitu, dikangenin. Seharusnya sih emang seperti itu Bu ya. Seharusnya cuma karena kan saudaranya itu kan jauh, yang satu di sana, yang satu di sana. Boleh dikatakan yang dekat itu cuma kita. Itu kita diantar. Saya juga kadang-kadang kejar-kejaran Bu ya, mau itu ya sama orang, diatur sama orang. Akhirnya ya kita dua karena 1 minggu, kadang-kadang nggak nyampe 1 minggu, 2 hari sekali datang diantar di kita. Aku ya pengen ngopi, pengen ngerokok, kan gitu. Kebetulan kalau di sini selama yang saya jalanin itu kopi sama rokok itu kita kurangin, tapi alhamdulillah sih mereka bisa. Tapi kuat banget nggak apa-apa. Lumayan. Saya bilang Bu, kalau saya cerita, makanya kalau kayak pokoknya ya kelasnya kelas mahal, berpuru, gila gitu. Kelas mahal itu. Makanya udah saya juga omongin ngobrol kemarin dengan Bu. Sekarang begini, Pak, saya bilang kan namanya itu kita ganti aja Bu. Katanya dipindahin namanya gitu kan. Biar apa sih Bu gitu kan. Gak taunya ya tetap aja. Kalau aslinya sama nih namanya. Waktu itu berobat, nah sembuh, pindahin namanya Ahmad gitu. Akhirnya karena orang udah enak manggilnya namanya ini aja gitu, sama ini gitu. Sama orang tua itu dipindahin. Ya udah gini aja nanti tolong kirim aja kakak sama kakak sama KTP aja. KTP siapa itu? KTP dia nggak ada ya? Nggak ada Bu. Kakak siapa? Ya paling juga kalau dia masuk ke kartu keluarga ada nggak? itu nggak ada, bisa mau dibakar Bu. Pada waktu dari kamu itu dibakar Bu, habis katanya mah. BPJS juga nggak punya. Nggak ada total Bu. Betul. Makanya saya bilang kalau saya ceritakan itu pagi jam 5 subuh, kenapa bukan pukul 2 Cipu itu ke orang tua, dia kan nggak tahu. Cariin waktu itu sama saudara sepupu anaknya. Oh kalau ketemu nggak tahu juga yang namanya orang Jawa. Itu saya datang itu saya lihat, aduh hancur aja Bu, habis. Quran dibakar, ada itu kan. Jadi saya bilang, nah dari situlah kita ikat Bu, digabat oleh orang sana bilang ayo Randu ya syarat bukan di blok bekal itu dipasung. Dia dipasung, terus sana bilang digabat Di blok. dia di blok. Nah saya cerita 1 bulan itu udah begitu kan. Itu kan kalau lagi kayak gitu ngomongnya sama orang tua, sama kita udah nggak ini, udah nggak enak didengar, udah dong. Saya juga asli bener susah namanya juga orang berani sedikit. Kalau bapak ingat nggak semua tanggal lahiran? Nggak tahu saya. Oh ya udah gini aja, nanti tanya sama keluarga di sana tanggal lahir, nama, terus sama kapan Gitu. di situ RT RW semua. Yang di tempat tinggal dia yang terakhir di Setia Punar. Iya. Siapa? Nanti dikirim aja ke nomor saya. Ya. Udah ada kan istri kesini telepon belum Bu? Belum ada. Nanti mungkin kalau Nomor saya udah ada kan? udah ada komunikasi sama ibu siapa tadi? Ibu Yani. Oh Ibu Yani. Ini dari Sekarang saya. bapak dari puskesmas itu juga punya nomor saya. Oke siap, nanti saya kasih tahu. Karena untuk biasa laporan ke Ya paham saya. Karena gimana pertanyaan katanya ini mana KTP-nya? Gue hilang, nggak ada semua. Bahkan kartu kakak pun itu dibakar pada waktu itu. Quran bakar. Aku surat-surat aja pokoknya Bu, nggak tahu saya. Jadi ya cuma rumah aja yang kebakar pada waktu itu. Tapi akhirnya mancur juga Bu, rumah juga setelah ibu nggak ada, mertua lagi juga. itu dia kan saya ngeliat dalam rumah ini bilik yang Iya. dikasih amben gitu. Bukan. Oh, rumah biasa. Rumah biasa. Oh, rumah Cuma, biasa. Ada ambennya. ininya bilik. Keramik, bukan itu, bukan ada. Keramik. Oh, Ya gini,
dalam itu. Makanya kita inisiatif gimana ya caranya supaya dia bisa apa ya, Leluasa. dia bisa leluasa ditaruhnya di mana gitu kan. Kalau dulu dari zaman ada orang tua kan yang di ini kan kakinya Bu. Iya, kalau kakinya bisa-bisa dia nggak bisa Nah jalan. justru itu. Karena banyak ODGJ, Bu. banyak ODGJ yang nggak bisa jalan gara-gara dipasung kaki. Iya. Repotnya kalau BAB ya. Iya justru itu Bu. Makanya kita ambil inisiatif gimana caranya supaya tidak tersakiti untuk semuanya, dia juga bisa gitu. Akhirnya kita beli terus dia keluar mandi bisa persis di sini kan kayak gitu tuh. Itu kan teras, di sini ruang tamu, udah begitu aja bolak balik kompor di sini ditaruh gitu. Jadi sendirian tinggal di Sendiri di situ. Siapa lagi? Istri saya juga sama Bu, karena mungkin terlalu lelah dan kumpul cerita, emang kadang-kadang nangis istri juga. Kamu ini gimana? Orang dari umur anak masih kecil sampai segede gini, katanya anak saya umur 30 tahun masih ya gini. Jadi yang tidur kayaknya. tidur Udah lelah. tadi di mobil juga lelah kayaknya tuh. Udah lelah Pak, udah biarin aja. Jadi gimana ini Bu? Nggak apa-apa, tinggalin aja. Soalnya tadi juga udah dia di Mudah-mudahan ini ada Bu, ada ini. tidak ada gimana lagi. Ada itu yang mengikuti sinetron. Pindah aja dulu biar serah terimanya enak. Jadi mata kali aja. Wah, Bapak. Hah? Semua. Ayo. Kalian bawa tuh. Jadi ini obatnya sama jenisnya bilang ya dia itu ngamuk kalau bisa nggak isolasi, ibunya nonjok, pokoknya masyarakat itu takut lah kalau misalkan dia lepas, polisi semua pada bingung ya, orangnya bener-bener barbar. Ini kasih obat ini yang beladinya tenang ya, khawatirnya takut telat obat kalau membahayakan. Bagusnya sih ke rumah sakit jiwa dulu kalau untuk lagi. Ini salah, ini harusnya provinsi karena ini kan kenang-kenangan ya dari Buya, dari kabupaten. Udah harusnya mah provinsi, belum dikasih. Jadi kenang-kenangan dari siapa? Buya Wede. dinas kesehatan. Enak baru buat sampel, buat obat. Serbaguna ini mah kunci, Banyak. HP, dompet, mobil. Coba ini baju kenang-kenangan. Peluk.